Halo, kembali dengan Kusuma di sini. Apa kabar ya? Oke, apa itu value? Nah, kita sering sekali mendengar di luar sana ya bahwa saya berkali-kali mendengar ya. Mungkin Anda juga ya. Hampir semua orang yang sukses, orang-orang yang jadi mentor, orang-orang yang mencapai level sukses di tingkatan tertentu ya, mereka selalu mengatakan value. Ya, kamu harus membuat value. Di bisnis online, ya kita juga sering sekali mendengarkan create value. Buatlah konten yang memiliki value. Ya. Buatlah offer atau produk yang memberikan banyak value. Ya, kita terus dibombardir bahwa kalau kita mau punya banyak uang, ya kita mau punya banyak profit, banyak income, kita harus create value. Ya, bahkan saya belajar dari Eben Pagan, ya salah satu mentor saya. Dia mengatakan bahwa uang itu sama dengan alat tukar nilai tambah. Patung juga bilang seperti itu. Nilai tambah itu sama dengan value. Kalau kita mau dapat uang yang banyak, maka kita harus punya value yang banyak. Ada satu rumusan sukses yang sangat bagus yang pernah ditulis oleh Pak Tung Desmuaringin yang saya hafal. Jadi nilai tambah itu harus dikomunikasikan kepada orang yang tepat. Kalau orangnya salah, kita menjual es krim kepada orang Eskimo, gitu ya. Orang yang sudah kedinginan, kita jualan es krim yang nggak laku juga. Kalau kita jual payung ke orang yang sudah banjir dan kehujanan, ya tentu nggak laku juga. Nilai tambah dikomunikasikan, ya karena kalau tidak dikomunikasikan maka nggak ada orang yang tahu. Seorang yang hebat sekali berbakat koki, ya bisa melukis luar biasa, tapi kalau dia tidak pernah dia melukis tapi tidak pernah diberitahukan ke orang lain, tidak pernah dipajang, tidak pernah dipamerkan, tidak pernah coba dijual, ditawarkan, maka tidak ada orang yang tahu value-nya, sekalipun lukisannya yang terbaik di dunia misalnya. Dikomunikasikan kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Nah, ini ada kaitannya dengan internet, ada kaitannya dengan menggunakan video. Kenapa internet begitu luar biasa? Kenapa video begitu luar biasa untuk membantu Anda menjual produk, memarketingkan diri Anda, memarketingkan jasa Anda, membangun personal branding. Dengan personal branding yang lebih tinggi, Anda dipandang sebagai seorang yang ahli, maka tanpa menjual pun, ya orang akan berbondong-bondong mencari Anda untuk membeli produk dan jasa Anda atau keahlian Anda. Kita lihat di sini, ya bahwa value ya, atau nilai tambah harus dikomunikasikan. Nah, dikomunikasikan dengan menggunakan video bisa. Nah, video adalah alat marketing nomor 1 di dunia. Setelah temu muka, video bisa di leverage, ya bisa langsung ditonton. 1 tahun kemudian ditonton 50.000 orang, 100.000 orang. Itu video bisa. Sedangkan kalau kita bertemu muka, menjelaskan 1 lawan 1, kita menjelaskan ke 200.000 orang, itu kita sudah keburu tua. Nilai tambah dikomunikasikan kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Artinya mass bisa dibuat faktor kali. Ya, video itu ada sisi pasifnya. Karena kita bikin video sekali, lalu video itu dilihat berkali-kali tanpa harus kita menjelaskan terus-menerus. Oleh karena itu, ini menjadi sangat menarik buat saya. Kita harus perlu menguasai video marketing. Kalau Anda suka marketing, Anda suka bisnis, ya Anda melirik bisnis online, apapun produk dan jasa Anda, atau bahkan Anda nggak punya produk saat ini, Anda boleh melirik yang namanya video marketing. Menggunakan video untuk keuntungan Anda. Ya, kaitannya uang dengan value. Kalau kita punya value, apakah dalam bentuk produk, ya atau Anda menjadi punya nilai tambah, ya Anda belajar dari yang terbaik, punya mentor, ya Anda meneruskan skill-nya, ya Anda punya skill atau pengalaman yang berharga. Nah, itu juga bisa dibilang value. Jadi apa sih sebenarnya value ini? Saya akan memberikan contoh-contoh video ya di mana video ini menghasilkan value sehingga orang yang menonton video itu akhirnya menjadi orang yang berbeda. Nah, saya akan berikan contoh supaya Anda menjadi lebih gampang mengerti. Oh, ya kalau membuat video, artinya video yang mengeluarkan value itu video yang seperti ini. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, tentu saja orang lain mungkin berbeda. Bagaimana saya mendapatkan value dari video-video tertentu. Nah, saya akan berikan 5 hal ya, 5 contoh video dari orang tertentu, ya saya akan sebutkan namanya. Hidup saya menjadi lebih luar biasa, tingkat keimanan saya menjadi lebih dahsyat, gitu ya. Saya bisa lebih tahan, lebih damai sukacita, lebih tenang, gitu ya, lebih tentram, gara-gara video-video seperti ini. Nah, yang pertama adalah video spiritual. Saya tidak sebutkan agamanya apa, ya, karena apapun agama Anda, ya, internet, YouTube adalah gudangnya informasi yang luar biasa adalah, dan ini pengalaman saya sendiri, saya menemukan di internet ada banyak sekali video-video yang bisa membantu kita lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa ini penting? Ya, karena pada saat itu, ya saya sedang mengalami satu problem dalam kehidupan saya. Sedang ada dalam musim di mana diibaratkan tinggi dan rendah, ya. Kehidupan saya itu sedang dalam keadaan low. Artinya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya sehingga saya tidak bisa hanya mengandalkan manusia atau instansi pemerintahan atau organisasi atau pejabat atau apapun, tidak bisa lagi. Jadi satu-satunya cara, ya saya harus curhat, harus meminta bantuan
kepada yang di atas. Dan itu secara tidak sengaja seorang teman saya memberikan WA, lalu dia sarankan saya, karena dia tahu saya orang online, ya saya sering di internet selama lebih dari 10 tahun, ya karena saya sudah menjalankan bisnis online sejak tahun 2000. Nah, lalu dia bilang, Kus, coba cari nama ini. Ya, dia memberikan 3 nama seorang tokoh spiritual di internet. Lalu kemudian saya buka ya di YouTube, lalu saya cek, oh betul saja, ya saya akhirnya menemukan video-video dari 3 orang ini. Ya, nah di situ saya kaget sekali. Karena ternyata mereka menyampaikan dengan sangat bagus, ya, sangat memotivasi. Nah, saya sering nonton video-video motivasi, ya, tetapi ini bukan motivasi, ini spiritual. Jiwa saya itu sedang rapuh saat itu, tanda kutip terluka, begitu ya. Jadi, saya membutuhkan siraman spiritual. Ada seorang sahabat saya kemarin pada saat ibadah pemakaman ayah saya, orang ini tadinya mukanya wajahnya tua sekali, ya dia sakit, ya sakitnya tuh aneh sekali, merasakan bahwa tangannya atau kakinya itu ada sesuatu yang bergerak dan seterusnya. Istrinya baru meninggal dan dia kurus sekali, ya kelihatan tua sekali. Itu temannya kakak saya. Ketika kemarin ketemu lagi, ternyata dia wajahnya sudah cerah lagi, awet muda lagi, bahkan dia bisa melewati tantangan istrinya baru meninggal, ya dia dulu sakit keras, ada masalah dengan usahanya begitu ya. Tapi orang ini sekarang menjadi happy sekali, ya dia menjadi cerah sekali. Dan setelah kita tanya apa yang terjadi, ternyata dia banyak sekali mendengarkan siraman-siraman spiritual lewat internet, ya lewat HP-nya. Jadi apa itu nilai tambah? Apa itu value? Ya contohnya adalah video-video yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, lebih spiritual, lebih damai sejahtera, yang bisa membuat orang seperti teman saya tadi, yang tadinya tidak bisa menahankan ya apa yang terjadi dalam dirinya sampai terjadi halusinasi seperti itu, yang mungkin menurut dia nyata gitu ya, bahwa tangannya ada yang bergerak-gerak, ya kakinya ada yang sesuatu yang bergerak seperti itu, ada binatang, lalu istrinya meninggal. Bayangkan kondisi seperti itu. Orang itu nggak hanya butuh motivasi, seringkali motivasi sudah bukan levelnya begitu. Orang ini butuh sesuatu yang sifatnya rohani, ya sifatnya spiritual, sifatnya jiwa, ya. Nah, itu contoh bagaimana video-video spiritual itu mengeluarkan value yang membawa kita menjadi lebih dekat dengan yang di atas. Nah, itu adalah value. Ya, jelas-jelas itu video yang memberikan value. Karena setelah saya nonton banyak video seperti itu, seperti teman saya tadi, saya menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih bisa bouncing back, ya kembali lagi ke posisi saya sebagai orang yang semangat, positif, ya, yang antusias, yang bukan nggak suka bisnis. Karena pada saat kejadian itu, pada saat saya dalam state di mana kondisinya tanda kutip di bawah tadi, ya saya bahkan nggak niat bisnis. Bisnis itu tidak menarik lagi, uang itu tidak menarik lagi buat saya. Tapi setelah semuanya diobati, ya setelah saya memasukkan informasi-informasi yang membuat saya kuat, yang membuat saya bertahan, bukan hanya bertahan tapi bisa mendal kembali ke atas, ya saya bisa positif lagi, saya kembali lagi ke bisnis. Kalau enggak karena video-video spiritual itu, mungkin sekarang saya masih tidak ada di video ini, ya saya tidak ngomong seperti ini. Nah kemudian yang kedua, contoh video-video yang mengeluarkan value adalah video-video dari Evan Carmichael, ya Anda boleh cek ya. Saya tidak sedang online sekarang, tapi nanti di bawah video ini saya akan berikan ya link-link. Jadi video Evan Carmichael itu luar biasa bagusnya, channel motivasi ya terbaik di dunia. Cek, Anda boleh pelajari, Anda boleh buktikan ya. Karena memang itu dikatakan oleh orang banyak ya, secara statistik channel ini sudah mendapatkan 1,8 juta subscriber. Memang tidak terlalu banyak, tapi di bidang motivasi dia yang terbanyak dan paling bagus, paling digemari orang. Saya mendapatkan banyak sekali value, banyak sekali pembelajaran di situ ya. Nah, apa aja? Beliau mempunyai banyak sekali video-video tentang rahasia sukses. Ada top 10, ada top 50, ya bayangin 50 rahasia sukses dari Jim Rohn misalnya, 50 rahasia sukses dari Bill Gates, 50 rahasia sukses dari Anthony Robbins. Ya, Anda tidak perlu cari susah-susah cari baca bukunya apa sih rahasia suksesnya dari satu buku ke buku yang lain, nggak perlu. Itu boleh, tetapi Evan itu melakukan riset ya dengan karyawannya, dengan timnya ya, itu beliau mengumpulkan apa sih rahasia suksesnya Anthony Robbins, kalau 10 apa, kalau 50 apa. Mel Robbins misalnya apa rahasia suksesnya, kemudian termasuk rahasia suksesnya Evan Carmichael sendiri. Karena sebenarnya dia membuat channel ini untuk dirinya sendiri gitu. Karena dia ingin sekali membuat dirinya lebih sukses, ya lebih termotivasi, lebih bisa menolong orang banyak ya. Sukses, kita sukses bukan hanya tentang
diri kita, ya kan? Bukan hanya tentang uang yang banyak, tapi lebih kita ingin memberikan impact kepada orang banyak, mempengaruhi orang banyak, membantu orang banyak. Kalau kemudian kita menjadi lebih sukses, ya sudah wajar. Dia membuat channel ini untuk itu, karena dia ingin lebih sukses. Ya, dia tidak mendapatkan itu, rahasia-rahasia sukses itu dari orang-orang di sekelilingnya. Dia mempunyai orang-orang yang mencintai, dia punya istri yang mencintai dia, orang tua yang mengerti dia, teman-teman yang mendukung dia. Tetapi dia tidak menemukan rahasia sukses, tantangan yang membuat dia menjadi jauh lebih baik lagi. Maka dari itu dia mempelajari dari internet terutama, lalu dia mengumpulkan rahasia-rahasia sukses dari tokoh-tokoh paling besar di dunia. Di bawah video-videonya, di komen-komen, orang bisa vote ya, atau memberikan ide. Evan, bisa nggak rahasia suksesnya Bruce Lee misalnya, rahasia suksesnya Dunlop misalnya, rahasia suksesnya Robin Sharma. Nah, lalu dia akan meriset, ya, lalu mengeluarkan, memposting video tentang rahasia suksesnya Robin Sharma misalnya, rahasia sukses Brandon Butcher misalnya. Nah, jadi saya menonton video-video ini, ya, saya kenal Ivan sudah dari sejak lama ya, karena beliau produktif sekali. Dalam waktu 4 tahun, ya, beliau membuat satu video setiap hari. Bahkan setelah beliau mempunyai tim, ya, 7 orang, ya, awalnya 2 orang, 3 orang untuk membantu editing, untuk membantu research, ya, lama-lama 7 orang, ya, dia bisa membuat 3 video setiap hari. Nah, itu sudah dilakukan 4,5 tahun lamanya. Ya, jadi yang tadinya jumlah subscribernya sekitar 700 orang, ya, sekarang sudah 1,8 juta hanya dalam waktu 4-5 tahun. Subscribernya segitu, ya, belum lagi yang nonton, ya, dan jumlah videonya sudah 6.000. Ya, jadi bayangkan satu channel ada 6.000 video, semuanya tentang rahasia sukses, termasuk rahasia sukses di YouTube. Ya, nah itu saya belajar banyak sekali. Dan salah satu favorit saya di channel itu, ya, dari 6.000 video itu, justru adalah rahasia suksesnya Evan Carmichael sendiri. Jadi justru rahasia suksesnya dia sendiri gitu. Karena dengan membuat 6.000 video, dengan mempelajari kurang lebih anggaplah 1.000 orang sukses di dunia ini, lalu dia mencari intisarinya, dia menjadi jauh lebih baik. Ya, apalagi dari 6.000 video itu dia juga ngomong gitu. Pada saat membuat video itu dia memberikan narasi. Sebelum masuk ke rahasia suksesnya Anthony Robbins, dia akan memperkenalkan dulu siapa Anthony Robbins, kemudian apa yang dia suka, lalu dia minta, kalau kamu sudah nonton, kamu berikan nomor berapa yang kamu paling suka, dan seterusnya. Nah, dari 6.000 itu juga ada video-video di mana itu dia sendiri yang ngomong. Ya, jadi dia belajar, lalu dia berlatih, dia mempraktekkan apa yang dia pelajari, lalu dia ngomong, dia bikin video. Nah, dengan bikin video, dia menjadi lebih pede, ya. Makanya satu kata kuncinya di channel beliau, ya, yang dia fokuskan adalah belief. Ya, jadi di luar sana, ya, di dunia ini ada terlalu banyak orang. Masalah nomor 1 di dunia ini adalah kurangnya percaya, kurangnya belief. Itu ya yang saya dapat, ya. Jadi nonton 10 rahasia suksesnya, wah, bagusnya luar biasa. Cari ada 50 rahasia suksesnya, dan wah, luar biasa sekali. Saya bahkan ada membuat video-video yang membagikan tentang apa yang saya dapat dari Evan. Lalu yang berikutnya adalah video-video dari atau channel dari Dunlop. Jadi Dunlop ini imigran dari Hong Kong tetapi tinggal di Kanada. Dari usia 20 tahunan, ya, beliau sudah sukses sebagai seorang copywriter. Ya, copywriter adalah skill di bidang marketing yang termahal di dunia selain speaking dan closing. Copywriting, speaking, dan closing. Dunlop itu menguasai hampir semuanya, ya, ketiga-tiganya. Karena dia sudah tahu dari dulu, ya, beliau mempunyai mentor-mentor hebat. Salah satunya adalah Dan Pena. Dan Pena itu salah satu bilioner yang tinggalnya aja di istana, ya, salah satu negara Eropa, dan beliau sudah usia sekitar 70 tahunan lebih, tapi beliau sebagai salah satu orang sukses, ya, mentor dari banyak orang sukses, pebisnis yang luar biasa. Nah, Dunlop belajar secara pribadi di istananya itu. Dan Dunlop bukan berarti orang yang sudah punya uang sejak awal. Tidak, ya, hanya imigran yang tidak bisa bahasa Inggris, dialeknya sangat-sangat Asia. Bahkan dia datang ke Kanada itu pada saat usianya sudah belasan tahun, ya, sekitar 15-16 tahun. Dan orang tuanya bercerai. Ya, jadi ayahnya di Hong Kong, ibunya ikut ke Kanada bersama dia. Jadi dia terpisah jauh sekali dengan ayahnya. Nah, Anda bayangkan orang seperti ini, ilmu bela diri yang dimiliki oleh Bruce Lee, ya, namanya Jeet Kune Do. Kemudian bukan hanya sekedar ngerti teorinya, tetapi benar-benar mempraktekkan. Bahkan di awal-awal channelnya ini, beliau
ya, mempraktekkan. Jadi orang coba serang dia gitu kan, lalu dia menunjukkan ilmunya. Ya, jadi benar-benar bisa. Seperti itu ya, banyak sekali murid-muridnya di bis online yang memanggil dia Sifu. Beliau juga pernah ikut Toastmaster ya untuk belajar public speaking ya, dan log. Nah, akibatnya dari situ saya kemudian mencari Toastmaster yang ada di Bali dan ikut belajar di Toastmaster juga ya. Saya belajar public speaking di Toastmaster, sempat ya 15 kali pertemuan saya ikut waktu itu, dan semuanya menggunakan bahasa Inggris karena di Bali banyak sekali orang luar negeri ya, keren banget. Sampai sekarang pun saya rekomendasi kalau Anda ingin belajar public speaking, belajarlah di Toastmaster ya, karena itu non-profit, biayanya juga nggak besar ya, dan setiap minggu ada praktek. Dan saya tahu itu dari Dunlop. Di video-videonya ini beliau membahas macam-macam ya, tentang rahasia sukses ya, tentang sikap, tentang bisnis online ya. Beliau terkenal di bisnis online juga. Kemudian beliau copywriting yang luar biasa. Saya belajar banyak tentang copywriting. Dan beliau kalau membagikan ilmunya itu tanpa tedeng aling-aling. Ya, jadi artinya seharusnya itu ilmu berbayar tetapi dibagikannya secara cuma-cuma di YouTube-nya. Jadi artinya kita nggak harus beli produknya yang berbayar. Ya, nonton video-videonya aja, Anda akan menjadi orang yang semakin baik, semakin baik. Banyak aha moment yang kita dapatkan pada saat nonton video-video dari Dunlop ini. Nah, kalau semakin sukses Anda mau beli produknya yang berbayar, silahkan. Kemudian yang berikutnya adalah Patung Desem Waringin. Ya, ini yang keempat. Hidup saya saat ini itu banyak sekali diwarnai dari pemikiran-pemikiran Desem Waringin. Bukan berarti saya menuhankan orang, ya manusia, bukan. Makanya tadi yang nomor satu adalah video-video spiritual. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi Patung Desem Waringin ini sudah membuktikan hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat. Kebetulan waktu itu saya melihat secara pribadi, bertemu secara pribadi. Waktu itu beliau belum sukses, beliau sering mengadakan pertemuan awal-awalnya sebagai seorang pembicara itu di Denpasar, Bali. 2003-2004 waktu itu ya, dan saya sempat ikut karena seminar gratisnya itu. Saya kemudian memutuskan diri bersama adik saya ikut ke Malaysia ya untuk menghadiri seminarnya Anthony Robbins. Kalau nggak salah Unleash the Power Within. Oke, kita 3-4 hari dihadiri 5.000 orang. Dananya itu pinjem sama BPR Lestari. Ya, BPR Lestari setelah di-coach oleh Pak Tung Desem Waringin itu menjadi BPR nomor 3 omset terbesar di Indonesia saat ini. Padahal awalnya minus. Yang megang BPR Lestari namanya Pak Alex P. Chandra, itu adalah sahabat baiknya Pak Tung Desem Waringin yang banyak membantu Pak Tung waktu Pak Tung belum sukses. Pak Tung dalam waktu 3 tahun hidupnya berubah bagai bumi dan langit. Nah, kalau Anda ingin mempelajari, Anda tidak harus membeli bukunya ya, sekalipun ada dananya. Oh, bukunya bagus-bagus banget. Ada Life Mastery ya, Financial Mastery, kemudian ada Marketing ya, Revolution ya. Jadi semuanya saya ingatnya mastery ya. Jadi kalau Pak Tung suka pakai kata revolution. Jadi life revolution, marketing revolution, sama financial revolution. Ya, jadi beliau ahli di 3 hal ini. Ya, bagaimana menguasai hidup, merevolusi hidup Anda, menguasai marketing ya, dan menguasai finansial. Oke, nah itu ya. Jadi ketika Anda menonton video orang-orang seperti ini ya, seperti Evan, seperti Dunlop, seperti Pak Tung, Anda jadi apa? Kalau Anda jadi orang yang lebih nggak semangat, ya loyo, kemudian banyak mengeluh dan seterusnya, ya berarti itu bukan value gitu ya. Kalau video ini mengeluarkan value, maka setelah Anda nonton, Anda akan menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih semangat. Bukan sekejap, bukan sementara. Karena kalau kita terus masukkan informasi yang bagus ke bawah sadar kita, ya jangan cuma sekali. Saya dengerin audionya Pak Tung mungkin lebih dari 30 kali ya dalam waktu 5 tahun terakhir ya. Bahkan 10 tahun terakhir. Itu saya ulang-ulang. Bahkan saya masih sering dengar yang terbaru. Itu Anda tinggal cari di YouTube MDW Pro namanya ya. Bicara di radio. Nah, ini adalah contoh dan muridnya banyak sekali. Ya, saya menemukan banyak sekali yang orang-orang teman-teman ya yang berubah hidupnya ya, yang benar-benar menjadi orang yang jauh lebih baik gara-gara Pak Tung Desem Waringin. Bahkan sahabat saya 3 orang itu semuanya itu murid-muridnya Pak Tung. Ya, artinya pernah ikut seminarnya, pernah belajar secara pribadi, pernah ikut trainernya, yang jelas memiliki buku-bukunya, membeli audio-audionya ya, dan lain-lain. Dan banyak sekali pembicara-pembicara di Indonesia adalah murid dari Pak Tung Desem Waringin ya. Chandra Putra Negara ya boleh juga ya, itu kurang lebih oke lah ya, jadi 1-2 lah dengan Pak Tung. Tinggal Anda lebih cocok yang mana. Ada orang yang sama Pak Tung biasa aja tapi lebih suka sama Pak Chandra Putra Negara ya. Kalau Anda wanita mungkin Anda lebih suka dengan Mary Riana. Yang jelas ini adalah contoh video-video ya, konten-konten yang memberikan value ya, karena efeknya langsung kelihatan. Anda dengerin satu video langsung feel good. Feel good-nya itu bukan berarti kita kagum dengan orangnya, tapi kita menjadi tahu bahwa manusia itu punya potensi yang luar biasa. Mereka adalah contoh bahwa kita bisa jadi seperti apa. Itu tujuannya, bukan membandingkan kita dengan dia. Kalau kita ingin sukses di dunia ini, ya salah satu pelajarannya adalah kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain.
Karena memang tidak bisa diganti. Ya diri kita gitu. Orang lain ya orang lain. Kita tidak bisa membandingkan kita sekarang dengan mereka sekarang gitu. Karena mereka sudah jauh sekali. Mereka sudah, kalau perjalanan itu sudah 900, kita baru 10 gitu. Ya jelas nggak nyambung gitu. Tapi yang kita bandingkan adalah kita sekarang di mana dan akan jadi seperti apa kita. Jadi kita tetap nggak bisa nitip gitu ya. Mau six pack tapi nggak pernah ke gym lalu nitip sama orang gitu. Nggak bisa. Ya nggak bisa lihat orang keren banget lalu kita kagum tapi kitanya sendiri nggak latihan gitu, kitanya sendiri nggak berubah, kitanya nggak belajar, kitanya nggak action. Jadi kita belajar dari orang lain untuk menginspirasi kita supaya kita bertindak ya dalam jumlah yang banyak, supaya kita menjadi orang yang berbeda seperti mereka, sekalipun nggak mungkin sama seperti mereka. Yang jelas bisa menjadi yang terbaik di bidang kita, versi 1, versi 2 sampai versi yang terbaik dari diri kita dengan usia yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Jadi artinya rentang hidupnya berapa lama. Itu kalau kita terus memperbaiki diri, sebenarnya kita nggak perlu kepengen jadi orang lain gitu. Apalagi sampai kecewa, kemudian ada orang yang misalnya pengen bunuh diri dan seterusnya. Wah itu sayang sekali gitu. Tempat paling kaya di dunia adalah kuburan. Kenapa begitu? Karena di kuburan itu banyak sekali orang yang terbaik di dalam dirinya itu belum sempat dikeluarin. Ya mungkin musik terbaiknya belum pernah dinyanyikan. Sebenarnya dia berbakat melukis ya, tapi lukisan terbaiknya belum pernah dikeluarkan. Dia sebenarnya bisa nulis buku yang merubah kehidupan banyak orang, tapi buku itu tidak pernah ditulis karena dia takut. Dia mungkin bisa jadi YouTuber paling hebat, dia nggak pernah berani nyoba bikin video. Sampai akhirnya orang itu sudah nggak ada. Kita masing-masing ini sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan benih-benih kebesaran gitu. Kalau kata Evan Carmichael, setiap dari kita itu punya pearl seperti Michael Jordan di bidang masing-masing. Oh bayangkan ya. Jadi kalau Anda ketemu bakat Anda tuh bisa jadi seperti Michael Jordan di bidang Anda gitu. Mungkin Anda pintar utak-atik, elektronik atau bengkel ya. Dan Anda punya level yang waduh, mungkin bisa jadi Astra suatu hari. I don't know ya. Terus yang terakhir adalah saya banyak belajar dari Barbie Figuera, dari channelnya Barbie. Nah, video-videonya luar biasa. Nah, untuk informasi Anda, Barbie bukan seperti Dunlop, ya. Bahkan saya tidak memasukkan Anthony Robbins di sini, karena Barbie hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang ya membangun bisnis dengan sistem. Karena seperti kata Eben, ya, value itu luar biasa. Value itu bisa ditukar menjadi uang, ya. Tetapi yang perlu kita lakukan bukan kitanya yang membuat value, tapi kita bikin sistem supaya sistem ini yang menghasilkan value. Kita buat sistem di mana sistem ini yang menghasilkan value, baru value itu ditukar menjadi uang. Value sama dengan uang, tapi bukan kitanya yang terus-terusan bikin value. Kenapa? Karena usia kita bisa terus bertambah, kita bisa lelah, kita bisa perlu istirahat, kita perlu tidur, ya kita perlu makan. Kalau kita bisa membuat sistem di mana sistem yang kemudian mengeluarkan value, lalu value itu kemudian dibeli orang, kita dapat income. Nah, bukan kita yang menghasilkan value, tapi sistem. Contoh misalnya seperti McDonald, ya, Jeko, ya, kemudian Breadtalk dan seterusnya. Itu adalah sistem. Jadi bukan yang punya, yang jualan. Johnny Andreanya nggak pernah jaga counternya gitu ya. Tetapi sistem yang menghasilkan value, menghasilkan kue yang enak, menghasilkan es krim yang enak, menghasilkan kopi yang enak seperti Starbucks. Nah, itu ada sistem yang bekerja. Timnya yang bekerja, orang-orangnya yang bekerja. Yang punya ini udah jalan-jalan kemana-mana ya, artinya nggak harus tiap hari jagain tokonya karena cabangnya juga banyak sekali. Jadi bikin sistem yang bisa menghasilkan value, dan value ini kemudian akan ditukar uang oleh orang lain. Jadi Barbie ya itu cuma seorang ibu rumah tangga yang usianya sudah mendekati 50 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Beliau selalu mengeluarkan video-video yang sangat bagus ya, setiap minggu 2 video secara konsisten. Lalu beliau di Builder All gitu ya, di satu perusahaan ya yang menyediakan web builder, autoresponder dan lain-lain ya. Itu beliau 5 besar di dunia. Dan beliau mengalahkan orang-orang yang usianya separuh dari dirinya gitu ya. Karena kemampuannya membuat sistem bisnis online. Yang paling saya banyak belajar dari dia adalah bagaimana mengawinkan atau menggabungkan 3 hal ini. Yang pertama video marketing, ya itulah kenapa saya sering sekali menjelaskan tentang sistem di mana saya bicara tentang video marketing, ya digabungkan dengan email marketing dan digabungkan dengan sales funnel, ya atau halaman-halaman website yang menggiring orang dari yang awalnya tidak kenal kita menjadi orang yang percaya kepada kita, kenal, suka dan percaya kepada kita, ya gara-gara funnel itu. Nah, email marketing perlu untuk follow up ya secara otomatis, membangun hubungan, dan video marketing itu bagus sekali untuk membangun hubungan, bagus untuk membangun trust ya, mendatangkan kunjungan dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh ya channel-channel yang mengeluarkan value, yang memberikan value.
Jadi kalau Anda bertanya-tanya, apa sih value itu gitu ya? Jawabannya, value adalah lihat aja video-video itu. Ketika Anda membuat konten, ya apakah menulis artikel, ya membuat blog, menulis buku, ya membuat video, Anda mau ngomong apa? Jawabannya, apakah Anda menjadi lebih baik gara-gara mengenal channel-channel itu? Ya, saya punya sebenarnya lebih banyak dari 5, ya, tetapi saya pilih 5 ini, ya, sebagai yang teratas, ya. Padahal ada channelnya Brandon Burchard, itu juga bagus sekali, ya. Ada channelnya King Media, ya. Ada channelnya Sunny Lenarduzzi, ya, untuk belajar video marketing. Aaron Chen, ya, itu juga bagus sekali di video marketing, ya. Jadi sebenarnya lebih banyak, ya. Tetapi saya contohkan 5 ini. Nah, kalau Anda menonton video-video mereka, apakah Anda menjadi lebih spiritual, lebih dekat kepada Tuhan, lebih bisa melewati tantangan-tantangan dalam kehidupan ini? Kalau jawabannya iya, jelas itu mengeluarkan value. Ya, itulah value. Ya, kalau Anda membuat hal yang sama, berarti Anda juga memberikan value kepada orang lain. Kemudian, apakah menjadi orang yang lebih baik, ya, lebih tahu bahwa sukses itu harus ngapain, ya, rahasia-rahasia sukses itu seperti apa? Apakah Anda jadi mengerti, ya, bahwa bisnis online butuh sistem, ya, apa yang Anda perlu fokuskan, ya? Kalau Anda tahu, maka itulah value. Kemudian, fokus Anda apa dalam hidup ini? Ya, kalau Anda tahu bahwa dalam hidup ini kita harus belajar dari yang terbaik, lalu larut sepenuhnya, ya, fokus, ya, dengan apa yang kita ingin menjadi ahli. Lalu pengulangan, ya, untuk menjadi ahli kita butuh pengulangan, ya. Jadi saya mendengarkan video-video Barbie, ada beberapa videonya yang saya nonton lebih dari 10 kali. Oke, Pak Tundes Muaringin, ya, itu saya ulang-ulang baca bukunya, nonton videonya, ya, bahkan hadir di seminarnya juga berkali-kali. Ya, Dunlop, ya, banyak videonya yang saya sudah nonton, beberapa videonya saya nonton beberapa kali. Semoga sekarang sudah menjadi lebih jelas, ya, apa sih value, dari mana sih kita bisa dapat value dengan cara belajar. Salah satunya dengan nonton video dari YouTube. Video-video apa? Nah, tadi saya sudah sampaikan ada minimal 5 video, 5 channel yang bisa membuat Anda menjadi lebih value. Kalau Anda bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, ya sama, ya, saya juga dulu seperti itu, ya. Saya suka bahasa Inggris, tapi tidak semua bahasa Inggris saya tahu. Jadi setiap ada bagian yang nggak tahu, saya tinggal search di Google kamus, ya, mudah sekali, tinggal bahasa Inggrisnya apa, kasih kata meaning, value, meaning, ya, nanti ada penjelasannya, ada bahasa Indonesianya juga. Dengan cara seperti itu, lama-lama apa yang nggak saya tahu habis. Dan setelah saya sering mendengarkan video-video di YouTube dari bahasa Inggris, ya, lama-lama tingkat pemahaman pendengaran saya akan bahasa Inggris meningkat sampai lebih dari 90%. Hampir jarang sekali mendapatkan kata-kata yang saya nggak tahu, ya. Jadi semua itu karena belajar. Dan dari video-video itu kemudian saya tertarik, ya, untuk ikut tantangan 90 hari, ya, dan juga untuk ikut seperti mereka, mempunyai channel juga, mempunyai video-video di mana video-video saya itu juga akan mengeluarkan value. Karena kita belajar paling banyak dengan cara mengajarkan. Ya, jadi saya belajar terus dari video-video mereka dan yang lain-lain, ya. Kemudian saya membuat channel dan mengulangi apa yang mereka ajarkan. Saya memberikan value-value ke orang lain. Ya, tentu saja saya juga akan punya produk yang berbayar, ya, produk yang orang bisa beli dan seterusnya. Itu sudah jelas, ya, karena saya juga butuh hidup, ya, untuk terus membuat video-video seperti ini. Saya juga butuh income. Nah, semua itu bisa diberikan dari video marketing. Kebetulan saya sudah online lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi passion saya memang di dunia online, dan salah satunya adalah video marketing. Oke, kalau Anda dapat value, ya, Anda dapat value dari video ini, jangan lupa klik like, berikan komen, ya, dan subscribe. Tinggalkan jejak, ya, dengan mengisikan nama dan email Anda. Di bawah video ini ada alamat website saya supaya kita bisa terhubung dan Anda tetap mendapatkan value-value dari video-video yang saya buat.